Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Agung Rama Bangsa Raja. Selanjutnya ada Fahmi Pareji. Selanjutnya ada Putri Rahayu Rizky Mentari. Selanjutnya ada Rahmat Paul Ginandi. Dan yang terakhir yaitu Siti Rara Nurhayani. Kami akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha, klausula baku dalam kontrak baku, klausula eksonerasi pada kontrak baku, keabsahan klausa baku. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. A. Klausula baku dalam kontrak baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur atau bond, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut. A. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. B. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. C. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. D. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. G. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Perkembangan industri yang semakin pesat mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat cepat. Dengan demikian, pihak produsen berusaha untuk segera menjual produknya agar dapat segera merealisasikan keuntungan yang bisa diperolehnya. Peluncuran agar dapat segera merealisasikan keuntungan yang bisa diperolehnya. Peluncuran produk yang begitu cepat merupakan tanggapan atas semakin banyaknya pelaku usaha di sektor yang sama, sehingga produk yang baru saja diluncurkan bisa saja segera digantikan oleh produk yang lebih baru. Dalam hal ini, siklus hidup produk tidak lagi melewati fase perkenalan, tumbuhan, kematangan, dan penurunan. Akan tetapi bisa saja pada saat produk tersebut berada pada siklus pertumbuhan segera digantikan produk baru yang sama sekali berbeda dari produk yang digantikannya. Sebagai konsekuensinya, dari ketatnya persaingan ini maka seringkali produk yang belum matang dari segi riset sudah diluncurkan atau dijual ke pasaran untuk mencegah lainnya larinya pelanggan pada produk dari kompetitor yang menawarkan suatu keunggulan dibanding produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terjadi di semua sektor industri, bahkan pada sektor yang padat modal dan teknologi seperti elektronika atau khususnya produk komputer. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi para pelaku usaha.
mengadakan transaksi dan untuk kepentingan tersebut. Mereka kemudian menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak terhadap mitra usahanya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan atau ekonomi lemah, baik karena posisi maupun karena ketidaktahuan, hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah kontrak baku. Sekarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah klausul baku yang didefinisikan pada pasal 1 ayat 10. Klausul baku adalah setup aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan perjanjian dipenuhi oleh konsumen. Kedua istilah tersebut semuanya benar. Mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas, yaitu tidak terbatas pada klausul baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi pula bentuknya. Dari gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, perjanjian ini dibedakan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya. Di dalam perjanjian itu, pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu, pihak yang kuat di sini salah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi atau ekonomi kuat dibandingkan pihak debitor. Yang kedua, perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak. Misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan atau kreditor dan pihak lainnya, buruh atau debitor. Kedua pihak lazimnya terkait dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. Yang ketiga, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum, misalnya akta-akta wajabat, pembuatan akta tanah. Yang terakhir, perjanjian baku yang ditentukan lingkungan. Notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut kontrak model. Sekian, terima kasih. Saya Putri Rahayu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klausa eksonerasi pada kontrak baku. Pencantuman klausa eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji, serta yuridis perbuatan yang mencantumkan klausa eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pencantuman itu sering sekali terjadi dalam praktek perjanjian. Sebagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausa eksonerasi dalam format perjanjian baku. Eksonerasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausa ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian.
klausa eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bila mana suatu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sebagian dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Memperhatikan pengertiannya saja sudah jelas-jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi rasa proporsionalitas atau asas keseimbangan, serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Hukum perjanjian di Indonesia mengenai asas kebebasan berkontrak bukan justru dilihat pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut. Keseimbangan merupakan asas hukum yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan seimbang yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di suatu sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya. Berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Falginandi. Saya mahasiswa UNAD MTN Lampung semester 7. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Di sini saya masuk atau gabung ke dalam kelompok 4. Bagian presentasi saya adalah yang B, yaitu klausa eksonerasi pada kontrak baru. Pencantuman klausa eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis, perbuatan yang mencantumkan klausa eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang. Namun percantuman ini seringkali terjadi dalam praktik perjanjian. Sebagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausa eksonerasi dalam format atau formulir perjanjian baku. Eksonerasi atau exoneration adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausa ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Nah, klausa eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bila mana satu pihak menghindarkan diri atau memenuhi kewajiban dengan membayar ganti rugi keseluruhannya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum, sehingga dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Memperhatikan pengertiannya sudah jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas atau asas keseimbangan, serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut. Nah, keseimbangan merupakan asas hukum yang mengatakan suatu kondisi dalam keadaan keseimbangan yang menunjukkan pada makna suatu keadaan pembagian badan di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Adapun larangan pencantuman.
klausa eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Klausa baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak lainnya. Tujuan larangan pencantuman klausa baku sesuai pasal 18 UU-PK ini untuk menempatkan kedudukan konsumen serta dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan kontrak. Nah, tujuan larangan pencantuman klausa ini klausa eksonerasi karena berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Bila kondisi ini terjadi, maka posisi kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi setara sesuai asas kebebasan berkontrak. Seharusnya para pihak bebas menuntut klausul dalam perjanjian. Pihak yang satu tidak boleh menekan pihak lain. Harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. Menurut asas kebebasan berkontrak, idealnya para pihak yang terkait dalam perjanjian berada dalam posisi tawar yang seimbang antara satu sama lain. Nah, dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha, mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cara cepat tidak bertele-tele. Tapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Perjanjian baku dalam satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Adapun di dalam perjanjian baku dalam jasa penginapan dicantumkan klausa eksonerasi. Klausa eksonerasi ada dalam syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian. Tujuan utama klausa eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan usaha. Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam penginapan yang ada misalnya mencantumkan klausul isi perjanjian yang berbunyi bahwa hotel tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang ditinggalkan di kamar. Contoh lain yaitu mencantumkan klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi hotel tidak bertanggung jawab atas kekurangan, kerusakan, atau kehilangan dari barang-barang tamu. Kedua isi perjanjian di atas jelas merupakan perjanjian yang tergolong sangat merugikan pihak konsumen karena di dalam perjanjian tersebut klausul berupa pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul, sehingga beban pemenuhan kewajiban ada dalam pihak konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rara Nurhayani. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir yang berjudul keabsahan klausa baku. Untuk menentukan atau menilai keabsahan kontrak jual beli yang dituangkan dalam perjanjian standar, harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, harus ada suatu hal tertentu. Yang terakhir, harus ada suatu sebab yang halal.
Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkannya pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia mengambil apa yang disepakati. Pendapatan lain yang mengatakan sah, yaitu Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kemudian dipertegas oleh Sultan Remi Shahjadeni berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan karena ekstensi perjanjian baku merupakan kenyataan. Dengan demikian, keabsahan berlakunya sebuah perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan berdasarkan sebagai aturan-aturan yang agar klausul-klausulnya atau ketentuannya dalam perjanjian baku itu baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.